Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan mengulas film drama thriller erotis tahun 2005. Judul ada dalam video. Film diawali dengan seorang gadis pemalu bernama Melissa. Melissa adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama ibunya, Daria, dan neneknya, Elvira. Elvira memiliki kebiasaan buruk merokok dan dia sakit untuk waktu yang lama. Melissa tidak banyak bicara dengan ibunya, tetapi dia sangat dekat dengan neneknya. Hari ini Melissa sangat senang, karena hari ini seorang anak laki-laki bernama Daniel mengundang Melissa ke pestanya. Melissa menghadiri pesta di rumah Daniel dengan seorang teman, Manuela, tetapi dia tidak berani berbicara dengan Daniel. Di pesta tersebut, seorang anak laki-laki mendorong Melissa ke dalam air, tetapi Melissa tidak tahu cara berenang, jadi dia mulai tenggelam. Melihat hal ini, Daniel melompat ke dalam air dan membawa Melissa keluar dari air. Daniel kemudian membawa Melissa ke halaman belakang rumahnya. Dari tempat laut terlihat, Daniel bertanya kepada Melissa tentang keluarganya, lalu Melissa menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang insinyur dan mereka selalu berada di luar negeri. Saat membicarakan hal ini, Daniel mengetahui bahwa Melissa menyukainya. Daniel memanfaatkan hal ini dan dia bermesraan di sana dengan Melissa dan setelah bermesraan, dia meninggalkannya sendirian. Melissa merasa sangat sedih. Berbulan-bulan berlalu setelah hari itu dan selama berbulan-bulan itu, Daniel tidak pernah menghubunginya. Tetapi Melissa tetap saja jatuh cinta pada Daniel. Kemudian Melissa pergi ke sebuah bar dengan temannya Manuela, di mana Daniel juga datang bersama teman-temannya. Daniel menyadari melihat Melissa dan memperkenalkannya kepada teman-temannya. Melissa sangat senang melihat hal ini. Setelah itu Daniel mengajak Melissa ke rumahnya dan mulai merayunya di sana. Kemudian mereka berdua menjadi intim di sana. Sementara itu, Melissa mengatakan kepada Daniel bahwa dia mencintainya. Namun Daniel menolak cintanya dan meninggalkannya di sana. Sekarang, ini adalah kedua kalinya Daniel menghina Melissa. Sekarang Melissa memutuskan bahwa dia tidak akan tetap menjadi gadis lugu, bahkan dia juga akan menjadi seperti Daniel dan akan menyakiti orang lain demi kebahagiaannya sendiri. Di sini orang tua Melissa memutuskan bahwa neneknya harus dimasukkan ke panti jompo karena kondisi jantungnya memburuk. Kemudian Daria dan Melissa pergi mengantar Elvira ke panti jompo. Melissa sama sekali tidak senang dengan hal itu karena dia sangat dekat dengan neneknya. Keduanya meninggalkannya di sana dan kembali ke rumah. Daria mencoba untuk berbicara dengan Melissa, tapi Melissa tidak mau berbicara dengannya. Sejak hari berikutnya, Melissa bertekad untuk mengubah dirinya. Dia pergi ke sebuah kafe bersama Manuela dan memberi isyarat kepada seorang pria tak dikenal yang duduk di kejauhan. Dia melakukan hal ini untuk waktu yang lama dan ketika pria itu mendatanginya untuk berbicara dengan Melissa, maka Melissa pun beranjak dari sana dan keluar. Sebenarnya dengan melakukan hal ini Melissa ingin menunjukkan kepada Manuela betapa dia telah berubah. Beberapa hari kemudian, pada hari Natal, Elvira pulang ke rumah. Dia mengerti setelah melihat Melissa bahwa ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup Melissa. Dia diam-diam memberitahu Daria tentang hal itu, tetapi Daria mengatakan bahwa tidak ada yang seperti itu. Beberapa hari berlalu dan suatu hari Melissa mendapat telepon dari Daniel. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memberinya kejutan dan dia mengundang Melissa ke rumahnya. Meskipun merasa sangat dipermalukan oleh Daniel, Melissa pergi ke rumahnya. Daniel mulai merayu Melissa dan menyuruhnya untuk menutup matanya. Setelah itu, seorang teman Daniel masuk ke dalam kamar dan dia juga mulai mencium Melissa. Sebenarnya, mereka berdua ingin berhubungan intim dengan Melissa bersama-sama. Kemudian ketika Melissa mengetahuinya, dia mulai pergi dari sana. Tapi kemudian untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli tentang apapun, dia kembali dan menjadi intim dengan mereka berdua. Melissa juga memiliki sebuah buku harian yang digunakannya untuk menulis setiap kejadian yang menimpanya. Ketika Manuela mengetahui kejenakaan Melissa, maka dia mencoba meyakinkan Melissa bahwa dia tidak boleh melakukan hal itu, tetapi Melissa tidak mendengarkannya. Keesokan harinya Melissa pergi ke museum dengan mengendarai skuter dan di sana seorang pria datang dan duduk di dekat Melissa dan Melissa pun menjadi akrab dengannya. Suatu hari buku harian Melissa ditemukan oleh salah satu teman sekelasnya dan dia membacakannya di depan seluruh kelas sehingga semua rahasia gelap Melissa diketahui oleh semua orang. Melissa juga menulis tentang hubungan intimnya di buku harian ini dan seluruh kelas juga mengetahuinya.
Kemudian Melissa dengan marah menarik buku hariannya dan dia menyalahkan Manuela atas hal ini. Melissa telah menulis hal-hal yang salah di buku harian Manuela, yang membuat Manuela merasa tidak enak dan Melissa memutuskan pertemanannya dengan Manuela. Melissa kemudian menunjukkan kepada semua orang bahwa dia telah benar-benar berubah, mulai mengenakan pakaian pendek. Keesokan harinya Manuela datang menemuinya, tetapi Melissa tidak berbicara dengannya. Ada juga seorang anak laki-laki bernama Marco di kelas Melissa dan dia dulu menyukai Melissa, tetapi dia tidak pernah berbicara dengan Melissa sampai saat ini. Hari ini dia berani mendatangi Melissa, tapi kemudian Melissa mendapat telepon dari Daniele. Setelah beberapa saat, teman Daniele, Arnaldo, datang mengunjungi Melissa dan mengatakan kepadanya bahwa hari ini dia akan memberikan kejutan, kemudian dia menutup matanya dan membawanya ke ruang bawah tanah. Kita melihat di ruang bawah tanah bahwa selain Arnaldo, ada 4 anak laki-laki lain yang hadir di sana dan kemudian ketika Melissa melihat mereka, maka dia mengerti segalanya dan kemudian bercumbu dengan semua orang. Keesokan harinya, berita ini menyebar ke seluruh sekolah dan semua orang mengetahui siapa Melissa. Kemudian Melissa juga membuat akunnya di situs Kencan, di sana dia mengobrol dengan banyak pria tak dikenal. Melissa menemukan seorang pria di situs ini, dan karena itu Melissa mulai banyak berbicara. Kemudian pria ini mengundang Melissa ke hotelnya untuk berhubungan intim dan Melissa bersiap-siap dan pergi ke hotel tersebut. Setelah beberapa waktu Daria pulang ke rumah, dia mendapat telepon dari panti jompo dan diberitahu bahwa kesehatan neneknya kurang baik dan dia harus segera menemuinya. Setelah mendengar hal ini, Daria pergi ke kamarnya untuk mencari Melissa, tetapi Melissa tidak ada di sana. Daria menemukan buku hariannya di kamar Melissa dan dia membawanya ke panti jompo. Sementara itu, seorang pria datang dan memberitahu Daria bahwa neneknya telah meninggal dan kemudian mengetahui hal ini Daria mulai banyak menangis di sana. Di sisi lain, Melissa menemui pria tak dikenal itu di hotelnya di mana beberapa pakaian disimpan untuknya. Setelah beberapa waktu pria tersebut juga datang ke sana, dia menjadi sangat marah melihat Melissa yang mengenakan pakaian yang bercampur aduk. Setelah pria ini mengatakan kepada Melissa, sebenarnya itu adalah fantasi pria yang ingin dia penuhi dengan Melissa sehingga dia memukulinya. Kemudian Melissa melakukan hal yang sama, tapi kemudian pria itu mulai memukul Melissa dengan sangat keras. Hal ini membuat Melissa sangat ketakutan dan entah bagaimana dia melarikan diri dari hotel tersebut. Kemudian dia pulang ke rumah di mana ibunya, Daria, sedang duduk di kamar tidurnya. Kemudian Daria memberitahu Melissa tentang tempat tidur nenek. Mendengar ini, Melissa mulai menangis. Setelah beberapa waktu Daria bertanya kepada Melissa dengan menunjukkan buku hariannya. Setelah mendengar hal ini, mereka berdua mulai menangis di sana dan Daria meminta maaf kepada Melissa, bahwa dia seharusnya menjaga Melissa dengan lebih baik dan mulai hari ini dan seterusnya dia dapat berbagi segalanya dengan ibunya. Beberapa waktu berlalu, Melissa pun kembali ke bentuk aslinya. Hari ini adalah hari terakhirnya di sekolah dan dia pergi ke rumah Manuela sebelum berangkat ke sekolah. Melissa berteman dengan Manuela lagi. Kemudian mereka berdua berangkat ke sekolah bersama-sama. Di sini Naldo dan Daniel bertengkar di sekolah karena Arnaldo telah mengetahui bahwa Daniel semakin intim dengan pacarnya dan dalam kemarahan, dia bahkan menampar Daniel. Daniel mencoba menghentikan Melissa setelah melihatnya, tetapi kali ini Melissa tidak mendengarkannya dan Melissa pergi untuk memeriksa hasilnya dan dia menemukan bahwa Marco, seorang anak laki-laki di kelasnya, telah gagal dan dia datang ke sini juga dan memberitahu Melissa segala sesuatu tentang perasaannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan sekolah ini dan masuk ke sekolah seni. Dia kemudian menunjukkan kepada Melissa semua sketsa yang dia buat di buku catatannya. Melihat Melissa yang merasa sangat cocok, dia meminta Melissa untuk berpose karena ingin membuat sketsa terakhirnya sebelum pergi. Setelah sketsa selesai dibuat, Melissa memeluknya dan kemudian Marco juga pergi dari sini. Setelah itu Daniel mendatangi Melissa dan mengatakan bahwa hari ini akan diadakan pesta yang luar biasa di rumahnya dan dia mengundang Melissa untuk datang ke pesta tersebut. Melissa awalnya menolak Daniel, tapi kemudian setuju untuk pergi. Kemudian pada malam yang sama Melissa pergi ke pesta itu bersama Manuela. Dia melihatnya di pesta itu, bahwa Daniel dan teman-temannya sedang mabuk. Kemudian setelah beberapa saat Melissa pergi ke halaman belakang dan berencana melompat ke laut. Semua orang melarangnya, tetapi dia tetap melompat. Setelah beberapa saat dia muncul di atas air dan kemudian mulai berenang dan dengan melakukan hal itu dia terlihat cukup senang. Sekarang, kita melihat Melissa dengan ibunya yang pergi ke makam sang nenek.
Kemudian mereka berdua sampai di dekat makam dan menaruh bunga di sana, dan kemudian Daria memeluk Melisa. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.